Halo, sahabat pendengar Gantari dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat. Senang sekali bersama saya Tiar Sihombing. Saya akan membacakan sejumlah berita hangat yang telah kami sajikan untuk menemani Anda. Lindungi keluarga Anda dengan Milos Tea Oil. Milos Tea Oil merupakan healing oil, mengandung khasiat terbanyak, baik untuk penyakit luar maupun dalam. Perkenalkan, nama saya Martin, berasal dari Medan. Dulu sejak tahun 2014, di wajah saya ada banyak belang, tampak seperti panu dan dokter kulit bilang alergi. Saya telah menggunakan bermacam-macam pelembab, obat kulit, tetap saja tidak ada perubahan. Tapi sejak pemakaian Milos Tea Oil, belang di wajah saya hilang. Terima kasih Milos Tea Oil. Jadikan Milos Tea Oil sebagai sahabat kesehatan Anda di rumah. Pesan sekarang di nomor 0822 7479 6869. Kami ulangi di nomor 0822 7479 6869. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut hubungi dokter. Berita pertama datang dari Manokwari, Papua Barat. Tersangka penyerangan terhadap wartawan telah diserahkan ke Kejari Manokwari, PPWI. Apresiasi Polda Papua Barat. Tersangka, TSK, Regen Roy Roger Jias dan barang bukti, BB, tindak pidana yang dilakukan TSK telah diserahkan pihak penyidik Polda Papua Barat, PB, ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Papua Barat yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri, Kejari, Manokwari. Hal itu disampaikan Kepala Seksi Penerangan Hukum, Kasipenkum, Kejati Papua Barat, Billy Wisan, SH, MH kepada media ini, Selasa, 22 Februari 2022. Menurut Billy, sehari sebelumnya yakni pada hari Senin, 21 Februari 2022, bertempat di Kejari Manokwari telah dilakukan penyerahan TSK dari penyidik Polda PB kepada Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejari Manokwari. TSK sudah diserahkan dari penyidik Polda Papua Barat ke JPU Kejari Manokwari, dan TSK ditahan selama 20 hari ke depan di rutan. Sementara JPU menyiapkan surat dakwaan dan administrasi lainnya untuk segera dilimpahkan ke pengadilan, kata Kasipenkum saat dikonfirmasi Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia, Ketum PPWI, Wilson Lalengke, SPD, MSC, MA, Selasa, 22 Februari 2022, sore. Sementara, Kejari Manokwari melalui Kepala Seksi Intelijen, Kasih Intel, M. Ihsan Husni, SH, mengaku dan membenarkan bahwa terkait TSK Regen Roy Roger Jias dan barang buktinya telah dilakukan tahap II, 2, dilimpahkan dari Polda PB kepada pihaknya, Kejari Manokwari, Red. Kami sangat serius menangani perkara ini, kami tak main-main, dan TSK saat ini ditahan selama 20 hari ke depan sembari JPU menyiapkan surat dakwaan dan administrasi lainnya guna kepentingan persidangan di pengadilan, kata Ihsan Husni. Sejalan dengan keterangan Kasih Intel, Kasipidum Kejari Manokwari, Hardiansah, SH saat dikonfirmasi terkait perkara tersebut menyebut bahwa perkara bernomor PDM 05R 2-10-EKU 2 Februari 2022 tertanggal 21 Februari 2022 sedang diproses oleh pihaknya. Tersangka disangkakan dan dikenai pasal 170 KUHP dan sudah diserahkan TSK dan barang buktinya Pak, kata Kasipidum menjawab pesan WhatsApp PP Ketum PPWI Wilson Lalengke. Atas perkembangan baik itu, PPWI menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Kepolisian Daerah Papua Barat yang telah merespon cepat pemberitaan media massa tentang kasus penyerangan dan pengeroyokan terhadap wartawan Papua Barat atas nama Zainal adalah serta memproses pelakunya. Sebagaimana diketahui bahwa Zainal telah menjadi korban penyerangan, pemukulan dan pengeroyokan di atas KM Labobar saat dalam perjalanan dari Manokwari ke Nabire oleh Regen Roy Roger Jias yang merupakan anggota polisi Papua Barat. 1.
PPWI merespon kerja baik yang telah dilakukan penyidik Polda Papua Barat dengan menganugerahkan piagam penghargaan kepada institusi Polri di Provinsi Papua Barat yang digawangi Irjen Pol Tornagogo Sihombing, SIK, MC itu. PPWI dengan tulus hati memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya disertai ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepolisian Daerah Papua Barat. Sukses dan jaya selalu Kepolisian Daerah Papua Barat, demikian tulisan yang terbaca pada piagam penghargaan PPWI dimaksud. Dengan tindakan tegas, ujar Lalengke, memproses oknum anggota Polri yang melakukan tindak pidana terhadap wartawan Zainala adalah itu. Polda Papua Barat telah memberikan contoh penanganan kasus yang dilakukan anggotanya. Contoh tersebut diharapkan dapat menjadi pelajaran dan memberi efek jera kepada anggota Polri lainnya, agar tidak melakukan pelanggaran yang dapat mencoreng nama baik institusi. Lebih daripada itu, saya berharap dengan kasus ini Kapolda Papua Barat rutin memberikan pembinaan kepada anggotanya, agar pelanggaran anggota bisa diminimalisir lagi ke depannya. Saya mengapresiasi Kapolda Papua Barat beserta jajarannya atas keseriusan memproses perkara penyerangan yang menimpa korban Zainala adalah yang merupakan anggota PPWI Papua Barat, tanda salumni PPRA 48 Lemhanasri tahun 2012 itu. ZLR Riyadh. Berita selanjutnya datang dari Kota Medan, Sumatera Utara. Masih tinggi, kasus COVID-19 di Sumut bertambah 2.348 kasus. Kasus COVID-19 di Sumatera Utara, Sumut, masih terus bertambah signifikan, Selasa, 22 Februari 2022. Berdasarkan laporan dari Satgas COVID-19 Sumut, kasus baru COVID-19 bertambah sebanyak 2.348 kasus. Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut, Aris Yudariansyah mengatakan 2.348 kasus baru tersebut berasal dari 33 kabupaten kota di Sumut. Dari data tersebut, Kota Medan menjadi penyumbang kasus terbanyak yakni 1.125. Kemudian disusul Deli Serdang 403 kasus, Pematang Siantar 104 kasus, Simalungun 97 kasus, dan Dairi 81 kasus, kata Aris. Dengan penambahan kasus tersebut, total kasus COVID-19 di Sumut saat ini menjadi 128.090 jiwa. Sedangkan untuk kasus kesembuhan terjadi penambahan yang cukup signifikan yakni 993 kasus menjadi 107.834 orang. Pasien sembuh tersebut berasal dari 14 kabupaten kota dengan penyumbang terbanyak dari Kota Medan dengan 633 orang sembuh. Kemudian Deli Serdang 204 orang, Gunung Sitoli 56 orang dan Humbang Hasundutan 27 orang. Oleh karena itu, dari data tersebut, maka kasus aktif COVID-19 di Sumut naik menjadi 17.323 orang dari hari sebelumnya sebanyak 15.971 orang, ucapnya. Sementara untuk kasus kematian bertambah sebanyak 3 kasus menjadi 2.933 orang. Kasus kematian akibat terpapar COVID-19 tersebut berasal dari Kota Medan. Berita selanjutnya tetap dari Kota Medan, Sumatera Utara. Bobi Nasution surati Kemenhub soal Transmetro Deli yang beroperasi tanpa tarif. Wali Kota Medan Bobi Nasution segera menyurati Kementerian Perhubungan, Kemenhub, terkait bis Transmetro Deli yang beroperasi setahun lebih tanpa tarif alias menggratiskan penumpang. Bis ini diketahui mulai beroperasi di Kota Medan pada November 2020. Mudah-mudahan setelah kita surati akan ada tindak lanjut Kemenhub, sehingga dilakukan penetapan tarif, kata Bobi, Selasa, 22 Februari 2022. Sebenarnya, tarif bagi penumpang Transmetro Deli mengoperasikan 72 unit bis melayani ke-5 koridor di ibu kota Provinsi Sumut seharusnya sudah berlaku sejak awal tahun ini. Ke-5 koridor itu, yakni Terminal Pinang Baris Lapangan Merdeka, Terminal Amplas Lapangan Merdeka, Belawan Lapangan Merdeka, Medan Tuntungan Lapangan Merdeka dan Tembung Lapangan Merdeka. Seperti diketahui,
Bis Trans Metro Daily merupakan angkutan bis Rapid Transit, BRT, mulai beroperasi di Kota Medan, Sumatera Utara pada November 2020. Jika perlu minggu ini atau minggu depan, Dishub, Dinas Perhubungan, atau saya langsung ke sana, Kemenhub. Perwakilan supir juga ikut, sehingga kita bisa sama-sama mendengarkan, ucap Bobby. Dia juga meminta kepada seluruh supir dan para pemilik angkutan kota untuk mengakhiri aksinya, dan melanjutkan aktivitas mencari penumpang di Kota Medan. Apalagi di Kota Medan saat ini berstatus PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, level 3, sehingga harus meminimalisir kerumunan, katanya. Sebelumnya, Organisasi Angkutan Darat dan Kesatuan Sopir Pemilik Kendaraan Kota Medan memprotes bis Trans Metro Daily yang beroperasi setahun lebih tanpa tarif bagi penumpangnya. Kami protes karena sudah setahun lebih beroperasi, tapi bis Trans Metro Daily masih gratis. Kami siap bersaing, tapi kalau gratis terus bagaimana kami bisa bersaing, ujar Israel Situmaang, Koordinator Aksi di Kantor Wali Kota Medan, Sumatera Utara, pada hari Senin, 21 Februari 2022. Berita selanjutnya datang dari Bekasi. Kapolres Metro Bekasi Kota dan PLT Wali Kota menyedir kegiatan vaksinasi lansia di Alun M. Hasibuan Kota Bekasi. Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Hengki SIK bersama PLT Wali Kota Bekasi Tri Ardianto melaksanakan monitoring kegiatan vaksinasi lansia yang dipusatkan di alun-alun Taman M. Hasibuan di Jalan Pramuka Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan, Rabu, 23 Februari 2022. Vaksinasi lansia dilaksanakan untuk lansia yang belum vaksin dosis 1 dan 2 bagi warga masyarakat Kota Bekasi dengan vaksin yang digunakan Sinovac dan AstraZeneca. Polres Metro Bekasi Kota dan Pemkot Bekasi Kota bersama-sama mendata warga lansia yang belum melaksanakan vaksin dengan kerjasama Babin Kamtipmas dan Kelurahan di Kota Bekasi. Rencananya kegiatan vaksin lansia di alun Taman M. Hasibuan yang baru diresmikan Gubernur Jawa Barat akan dikunjungi Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Fadil Imran, SIK dan PJU Polda Metro Jaya bersamaan mengikuti Zoom meeting dengan Kapolri yang juga melakukan kunjungan vaksinasi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, kata Kasih Humas Polres Metro Bekasi Kota Kompol Erna Ruswingadari kepada media. Erna jelaskan untuk vaksinasi terpusat untuk lansia di Kota Bekasi dimaksud untuk percepatan vaksinasi kepada warga lanjut usia karena COVID-19 masih ada terutama meningkat COVID-19 jenis varian Omikron dengan tingkat penularan lebih cepat. Vaksinasi lansia diupayakan cepat tercapai semua divaksin. Dengan divaksin warga lansia dapat mengurangi resiko kematian akibat penularannya, pungkasnya. Berita selanjutnya datang dari Bekasi. Akselerasi percepatan vaksinasi nasional, Kapolda Metro Jaya kunjungi kegiatan vaksinasi lansia di Kota Bekasi. Polres Metro Bekasi Kota bersama 3 pilar melaksanakan vaksinasi serentak untuk lansia dosis 1 dan dosis 2 dan vaksinasi anak, remaja dan dewasa untuk dosis 1, dosis 2 dan dosis 3 atau booster yang dipusatkan di Alun M. Hasibuan Kota Bekasi, Rabu, 23 Februari 2022, mulai pukul 8 WIB. Kegiatan vaksinasi lansia mendapat kunjungan langsung Kapolda Metro Jaya Irjen M. Fadil Imran beserta PJU Polda Metro Jaya diantaranya Irwasda Kombes Pol DRS Budi Gunawan, MM, Dirbinmas Kombes Pol Badaya SIK, MH, Dirlantas Kombes Pol Sambodo Purnomo Yudo, SIK untuk memberikan dukungan kepada lansia yang antusias mengikuti vaksin. Kapolda Metro Jaya yang didampingi Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Hengki, SIK dan PLT Wali Kota yang sudah ada di lokasi secara berkeliling melihat langsung jalannya vaksinasi kepada orang tua yang sudah berusia di atas 60 tahun. Kapolda melakukan interaksi kepada warga yang lansia dan memberikan semangat karena kata Kapolda dengan divaksin resiko kematian jika tertular dapat diminimalisir.
Fadil Imran dalam keterangannya kepada media mengatakan koordinasi pelaksanaan akselerasi vaksinasi lansia yang diselenggarakan Kapolres Metro Bekasi Kota dan PLT Wali Kota Bekasi di alun-alun Kota Bekasi dengan target 600 lansia. Koordinasi dengan melakukan penyisiran kepada warga lansia yang belum vaksin dosis 1 dan dosis 2 di Kota Bekasi. Ada sekitar 600 lansia yang akan divaksin. Ini adalah hasil penyisiran dari warga lansia yang belum vaksin dosis 1 dan dosis. Jika ada yang sudah lengkap akan divaksin booster, ujar Kapolda Metro Jaya. Fadil katakan temuan di lapangan ada kendala medis, seperti tadi ada Bapak Supardi di mana antusias dia untuk divaksin cukup tinggi. Sudah 4 kali ikut vaksin baik di kelurahan dan puskesmas tetapi terkendala karena kondisi tekanan darah tinggi sehingga tidak bisa divaksin. Oleh karena itu, dia katakan tadi sudah berkoordinasi dengan PLT Wali Kota dan Kapolres agar dibuat treatment sehingga warga seperti Bapak Supardi bisa ikut vaksin lansia. Mudah-mudahan dengan akselerasi vaksinasi lansia terus laksanakan, membuat resiko kematian terhadap yang rentan kepada lansia dan resiko comorbid dapat diminimalisir, tutupnya. Akselerasi vaksinasi di alun-alun Kota Bekasi juga melayani warga yang akan vaksinasi dosis 1, 2 dan booster dengan menyiapkan vaksin sebanyak 3.000 orang. Dalam kesempatan tersebut, secara simbolis Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran memberikan paket sembako kepada perwakilan lansia yang sudah melaksanakan vaksinasi didampingi Kapolres Metro Bekasi Kota, PLT Wali Kota dan Kasdim 0507 Bekasi. Lindungi keluarga Anda dengan Milosti Oil. Milosti Oil merupakan healing oil, mengandung khasiat terbanyak, baik untuk penyakit luar maupun dalam. Perkenalkan, nama saya Martin, berasal dari Medan. Dulu sejak tahun 2014, di wajah saya ada banyak belang, tampak seperti panu dan dokter kulit bilang alergi. Saya telah menggunakan bermacam-macam pelembab, obat kulit, tetap saja tidak ada perubahan. Tapi sejak pemakaian Milosti Oil, belang di wajah saya hilang. Terima kasih Milosti Oil. Jadikan Milosti Oil sebagai sahabat kesehatan Anda di rumah. Pesan sekarang di nomor 0822 7479 6869. Kami ulangi di nomor 0822 7479 6869. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut hubungi dokter. Lindungi keluarga Anda dengan Milosti Oil. Milosti Oil merupakan healing oil, mengandung khasiat terbanyak, baik untuk penyakit luar maupun dalam. Perkenalkan, nama saya Martin, berasal dari Medan. Dulu sejak tahun 2014, di wajah saya ada banyak belang, tampak seperti panu dan dokter kulit bilang alergi. Saya telah menggunakan bermacam-macam pelembab, obat kulit, tetap saja tidak ada perubahan. Tapi sejak pemakaian Milosti Oil, belang di wajah saya hilang. Terima kasih Milosti Oil. Jadikan Milosti Oil sebagai sahabat kesehatan Anda di rumah. Pesan sekarang di nomor 0822 7479 6869. Kami ulangi di nomor 0822 7479 6869. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut hubungi dokter.